wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggara dengan NIM 190205094. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial membuat program menghitung determinan dan inverse matrix dengan menggunakan aplikasi MATLAB ataupun Matrix Laboratory. Nah, untuk membuat program menghitung determinan dan inverse suatu matriks, langkah awalnya yaitu kita beri sebuah komentar dengan menambahkan tanda persen. Nah, ini untuk membuat komentar dalam program, sehingga kita menjalankan program apapun yang kita ketik tidak akan muncul di command window. Jadi, komentarnya nanti hanya muncul di berkas script yang nanti kita buat sebagai tambahan informasi bagi kita yang membuat program ataupun bagi orang lain yang membaca program kita. Di sini saya buat komentarnya program. Itu menghitung determinan dan inverse suatu matriks. Kemudian kita enter. Nah, di sini pada angka 1, 2 di editor sebelah kiri. Ini menunjukkan line atau baris. Nah, baris kedua kita kosongkan, baris ketiga kita tambah dengan display. Teman-teman, display ini untuk menampilkan teks atau karakter yang ditampilkan di command window. Jadi ditambah display. Kemudian kita buat namanya program menghitung determinan dan inverse suatu matriks. Program menghitung determinan dan inverse suatu matriks. Oke. Nah, di sini kita letakkan aja di baris keempat. Kemudian di baris ketiga kita tambahi display. Nah, teman-teman perlu diingat bahwasannya MATLAB itu sangat sensitif. Jadi penggunaan huruf kapital itu dibedakan. Maksudnya huruf kapital dan huruf kecil itu merupakan dua variabel yang berbeda dalam MATLAB. Jadi kalau kita paksakan menggunakan variabel yang berbeda, maka nanti akan error. Jadi kita buat di sini display. Di sini saya akan tambahkan cop dengan menggunakan underscore berulang. Nah, kemudian pada baris kelima saya juga ingin tambahkan underscore berulang. Jadi kita copy aja dari yang di atas. Nah, kemudian baris ke-6 kita kosongkan. Kemudian baris ke-7 kita tulis CLC. Nah, teman-teman semua, CLC ini merupakan perintah untuk membersihkan layar command window. Akan tetapi variabel yang ada di workspace itu tidak ikut bersih dengan instruksi CLC ini. Kemudian ada tanda titik koma ini untuk menyembunyikan keluaran. Kemudian baris ke-8 kita tulis clear. Nah, teman-teman, clear ini merupakan perintah untuk membersihkan variabel yang ada di workspace. Kemudian baris ke-9 kita kosongkan. Baris ke-10 kita tulis M. Nama variabelnya kita input di sini. Yaitu masukkan sebuah matriks bujur sangkar. Nah, masukkan sebuah matriks bujur sangkar. Nah, kenapa di sini matriks bujur sangkar? Karena yang kita hitung itu determinan dan inverse suatu matriks. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya matriks bujur sangkar adalah matriks yang banyak kolom dan banyak baris yang itu sama. Dan hanya matriks persegi bujur sangkar yang bisa dihitung determinannya. Makanya kita buat di sini matriks bujur sangkar. Selanjutnya pada baris ke-11 kita tulis display dan kita buat di sini M. Kemudian pada baris ke-12 kita buat batasan agar rapi. Dan di sini ditambahi bintang-bintang. Bisa tambah bintang-bintang atau lainnya. Kemudian baris ke-13 baru kita buat determinan M. Nah, teman-teman, di sini kita tambahkan di depannya itu display. Kemudian buka kurung siku. Nah, di sini kita tambahkan determinan.
determinan matriks tersebut adalah, kemudian untuk mengkonversinya itu kita tambahkan number to string, atau display itu isinya karakter bukan bilangan. Jadi untuk mencari determinan kita tambahin aja number to string, kemudian di sini kurung. Nah teman-teman, ini programnya belum selesai, akan tetapi kita ingin menyimpannya. Kita klik run, dan perlu diingat dalam menyimpan file, nama file yang kita buat itu tidak boleh menggunakan variabel yang sudah kita buat di dalam program kita, karena jika kita menggunakan variabel yang sama maka filenya nanti tidak tersimpan. Jadi di sini kita tulis saja dtr. Selanjutnya, sehingga di command window-nya sudah muncul program yang kita buat. Di sini saya maksimalis dulu. Di sini masukkan sebuah matriks bujur sangkar. Nah, di sini setiap matriks itu diawali dengan kurung siku. Di sini kita misalkan kita mau buat matriks 1 2 3, matriks ordo 3x3. Pada matriks, baris itu memisahkan elemennya dengan tanda koma atau spasi. Nah, kemudian untuk kolom itu memisahkan elemen dengan tanda titik koma. Dan untuk kolom berarti memisahkan elemen dengan tanda titik koma. Kemudian lanjut. Kemudian di sini 2 3 4 dan 3 5 6. Tutup dengan kurung siku dan enter. Nah, di sini sudah muncul bentuk dari pada matriks ordo 3x3 yang kita buat. Kemudian determinan matriks tersebut adalah 1. Nah, karena program kita tadi belum selesai, jadi kita tambahkan program kita lagi, yaitu tadi kan determinan. Sekarang kita mau buat yang untuk inverse. Nah, kita tulis di baris ke-14 A inverse I N F M, kemudian baris ke-15 itu, kita mau buat batasan lagi. Jadi kita copy aja yang baris ke-12. Dan di baris ke-16 kita mau tulis display. Di sini kita buat inverse matriks tersebut adalah, kemudian baris ke-17 kita tambahkan display A. Kemudian di baris ke-18 kita tambahkan batasan lagi dengan cukup mengcopy baris ke-15. Copy baris ke-15. Kemudian balik ke editor kita, yaitu run, sehingga di command window-nya di sini masukkan sebuah matriks bujur sangkar. Nah, tadi sudah ordo 3x3. Sekarang kita coba ordo 4x4. Nah, kita buat misalnya itu 4 5 9 2. Kemudian min 2 6 11 1. Kemudian 3 7 13 3. Kemudian 2 1 0 dan 2. Oke, kemudian kita enter. Nah, kita bisa lihat di sini sudah muncul bentuk daripada matriksnya, yaitu ordo 4x4. Kemudian determinan dari matriks tersebut adalah 59. Dan inverse-nya adalah ini. Nah, kemudian kita coba untuk nah, jadi bisa kita lihat
Jadi tujuan dari pembuatan program menghitung determinan dan inverse matriks ini adalah untuk memudahkan kita mendapatkan nilai determinan matriks dan inverse matriks secara cepat. Kita nggak perlu mencari secara manual lagi. Oke teman-teman, sekian penjelasan video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.